Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Eliana dan rekan saya Yesika Maharani. Untuk akuntansi keuangan lanjutan yang akan kita bahas kali ini mengenai topik derivatif dan mata uang asing. Sebelumnya, terima kasih untuk dosen kami, Pak Apriwandi, juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan gampang dipahami juga ya. Langsung aja kita mulai ke slide pertama, yaitu mengenai mata uang. Langsung aja mulai ke slide pertama di mana ada mata uang dan apresiasi versus depresiasi. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai devaluasi adalah penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, di mana biasanya devaluasi ini tuh dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Contohnya pada periode tahun 1980 sampai 1990 US dollar mengalami fluktuasi, dan depresi ini yaitu penurunan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain sesuai dengan keadaan pasar dalam sistem kurs mengambang. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif ini merupakan adalah sebuah instrumen yang diturunkan dari spot transaction dalam pertukaran internasional. Contohnya adalah forward exchange, di mana kontrak dan option juga termasuk ke dalam contoh. Kemudian ada sekuritas derivatif, yaitu turunan atau aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi, bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Dan ada aset derivatif yang menyatakan klaim terhadap aset finansial lainnya seperti saham dan obligasi atau terhadap harga yang di masa mendatang. Contohnya itu kontrak berjangka atau kontrak opsi. Nah, selanjutnya ada kontrak berjangka atau future contract, di mana suatu perjanjian yang dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa yang akan datang. Contohnya, dianggaplah Bu Yeni akan membeli 400 gram emas pada 6 bulan yang akan datang. Satu cara yang dilakukan adalah menetapkan kontrak hari ini dengan penjual yang berjanji akan memberikan emas pada 6 bulan mendatang dengan jumlah dan harga yang ditentukan hari ini, di mana disepakati, misalkan dulu ya, ini tuh emas seharga 50.000 per gram, sehingga Ibu Yeni akan membayar 20 juta untuk 400 gram pada 6 bulan yang akan datang, di mana kontrak berjangka komoditas menggunakan underlying aset yang merupakan aset real yang berupa barang-barang pertanian seperti kopi, gula, kentang, dan barang-barang sumber daya alam, emas atau minyak. Yang selanjutnya adalah kontrak opsi. Kontrak opsi merupakan suatu perjanjian yang memberikan pemiliknya hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu tergantung pada jenis opsinya pada harga tertentu selama waktu tertentu juga. Kemudian ada pemilik call option yang mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli aset induk atau aset acuan pada harga tetap selama waktu tertentu, dan pemilik put option yang mempunyai hak tetapi bukan kewajiban juga untuk menjual aset induk pada harga tetap selama waktu tertentu. Nah, contohnya ini, anggaplah Mr. X berminat untuk membeli sebuah sepeda motor bekas, dan Mr. X ini dan penjualnya menyepakati dengan harga 5 juta. Selanjutnya, Mr. X memberikan uang jaminan 100.000 untuk tanda kesepakatan dan akan dibayar penuh 1 bulan mendatang. Nah, jadi yang 100.000 itu tuh merupakan kayak jaminan apabila Mr. X melakukan one prestasi. Selanjutnya ada basic market, di mana basic market ini terdiri dari forward market, yaitu transaksi yang akan diselesaikan di kemudian hari 30 sampai 180 hari, dan forward rate ini adalah sebuah tarif kontraktual antara pedagang falas dengan klien yang jarang sama dengan spot rate pada hari kontrak dibuat. Selanjutnya ada spot market, di mana spot market ini adalah transaksi falas yang terjadi dengan pedagang asing di suatu bank, dan tarif dihitung dari perspektif pedagang dan menawarkan harga jual atau harga beli untuk falas. Contohnya itu, perhitungan pound sterling akan muncul 1,8285 US dollar per 95, di mana artinya penjual akan membeli 1 euro itu seharga 1,8285 US dollar,
dan menjual 1 euro seharga 1,8295 US dollar, di mana selisih antara keduanya itu disebut profit margin. Selanjutnya ada forward market, di mana merupakan sebuah tarik kontrak antara pedagang falas internasional dengan kliennya, dan periode stabilitas nilai kursnya itu kemungkinan terdapat perbedaan relatif kecil antara current spotnya dengan forward rate-nya. Seperti di PPT ini ada spot 1,8285 dan jangka waktunya adalah 90 hari kemudian, itu 1,8027, dan jika dikurangi itu hasilnya minus 258. Nah, jadi karena forward rate-nya kurang dari spot rate, maka pon dijual pada keadaan diskon 258. Dan jika forward rate-nya lebih besar daripada spot rate itu, maka si ponnya ini akan dijual dalam premium di forward market. Ini ada forward market, di mana forward market ini terdiri dari premium atau diskon yang normal diperhitungkan pada jumlah poin di bawah atau di atas spot rate. Juga dapat dilihat dalam persenan tahunan. Rumus presentasinya yaitu bisa dilihat dari FO dikurangi SO dikali 12 dikali 11, di mana FO ini merupakan forward rate-nya, juga SO merupakan spot pada hari yang bersangkutan, N-nya ini jumlah bulan, dan 100 ini dipakai untuk mengubah desimal ke presentasi. Selanjutnya ada foreign current swap, di mana swap ini adalah sebuah transaksi spot dan forward yang terjadi bersamaan atau simultan. Nah, contohnya itu ada pada sebuah perusahaan di US yang baru saja menerima dividen dari Prancis tetapi tidak dapat digunakan swap. Makanya perusahaan US akan menggunakan euro tersebut ke banknya dan mengubah ke dalam US dollar untuk digunakan 30 hari kemudian di US. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang option. Option adalah hak dan bukan kewajiban untuk perdagangan falas di masa yang akan datang. Contohnya, perusahaan US membutuhkan yen Jepang dalam 30 hari. Jika diputuskan untuk membelanjakan dengan option, maka dapat langsung menghubungi perantara di Philadelphia Exchange atau dengan investment banker seperti Goldman Sachs. Transaksi valuta asing atau falas. Transaksi dalam falas biasa mencangkup pembelian dan penjualan barang dan jasa, simpan pinjam dana, penerimaan atau pembayaran dividen. Permasalahan yang berhubungan dengan akuntansi. Yang pertama, pencatatan awal transaksi yang digunakan. Yang kedua, mencatat saldo falas pada tanggal neraca berikutnya. Yang ketiga, perlakuan laba rugi karena nilai kurs. Yang keempat, pencatatan dan pelunasan piutang kurs dan utang pada saat jatuh tempo. Kombinasi untuk memecahkan permasalahan ada 3, yaitu 2 transaksi mengakui gains and loss, 2 transaksi menunda gain and loss, 1 transaksi mengakui gain and loss. Dalam transaksi falas ada 3 pendekatan. Yang pertama, umum dilakukan dan melibatkan pencatatan equipment dan account payable pada spot rate saat tanggal transaksi. Perbedaan antara nilai sebelumnya dan nilai spot rate yang baru adalah pengakuan laba rugi pada periode akuntansi berjalan. Pendekatan yang kedua, gain atau loss sampai liability dilunasi. Gain dan loss diakui hanya pada saat tanggal penyelesaian. Pendekatan ketiga, equipment dan account payable merupakan satu kejadian. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Perusahaan US mengimpor equipment dari Jerman pada tanggal 1 Maret sejumlah 1 juta euro. Ketika tarif kursnya 0,5814 dolar. Pembayaran dalam euro tidak dilakukan sampai 30 April. Pada tanggal 31 Maret, tarif kursnya menjadi 0,6000 dolar dan pada bulan April 0,5958 dolar. Perusahaan tutup buku tiap akhir bulan. Jurnal pendekatan yang pertama, 1 Maret di debit equipment sejumlah 581.400 dan di kredit hutang
sejumlah 581.400. 581.400 didapat dari 1 juta dikali 0,5814 dolar. Selanjutnya 31 Maret didebit rugi selisih kurs 18.600 dan dikredit hutang sebesar 18.600. 18.600 ini didapat dari 1 juta dikali buka kurung 0,5814 dolar dikurang 0,6000 dolar tutup kurung. Selanjutnya 30 April didebit ada hutang sebesar 600.000 dan dikredit ada kas sebesar 595.800 dan ada laba selisih kurs dikredit sebesar 4.200. 4.200 ini didapat dari 1 juta dikali buka kurung 0,6000 dolar dikurang 0,5958 dolar. Pendekatan yang kedua, rugi pada tanggal 31 Maret akan ditunda sampai dengan 30 April. Pada tanggal 30 April, rugi bersih akan menjadi 14.000 dolar. Itu didapat dari buka kurung 1 juta euro dikali buka kurung 50,5814 dolar dikurang 0,5958 dolar. Pendekatan ketiga, penggantian 18.600 dolar ke liability pada tanggal 31 Maret akan meningkatkan nilai equipment. Pada tanggal 30 April, nilai equipment akan turun 4.200. Kenaikan bersih equipment menjadi 14.400 yang akan didepresiasi selama umur aset. Selanjutnya, akuntansi derivatif falas. Akuntansi untuk forward asing. Terdapat 4 nilai tukar. Yang pertama, spot rate pada tanggal kontrak dibuat. Yang kedua, nilai tukar forward kontrak. Yang ketiga, nilai tukar yang diharapkan ketika kontrak dilakukan. Dan yang keempat, nilai tukar spot rate sesungguhnya ketika kontrak selesai. Nilai tukar diperlukan untuk menentukan apakah akan melakukan kontrak dan evaluasi terhadap keputusan kontrak. Manajer keuangan harus dapat melihat dua biaya yang berbeda, yaitu premi atau diskon adalah perbedaan forward rate dan spot rate pada saat kontrak dilakukan. Yang kedua, opportunity cost adalah perbedaan antara forward rate dan spot rate yang diharapkan. Dalam evaluasi kontrak yang sudah ada opportunity cost adalah perbedaan antara forward rate dan actual spot rate.